Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada asistensi kali ini kita akan membahas tentang plat lantai, hitungan volume plat lantai, dan juga plat atap, atau yang kita sebut plat deck gitu ya. Nah, di sini kita cukup memahami salah satu konsep aja, salah satu plat. Dan nanti untuk semuanya itu tinggal di copy aja gitu ya. Nah, pertama kita menghitung beton dan backcasting terlebih dahulu untuk si plat nih. Sehingga kita perlu ke plat beton dulu. Nah, tipe A1 sampai A5 ini maksudnya apa? Maksudnya tipe A nomor 1, tipe A nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, dan seterusnya gitu ya, sampai tipe C. Nah, ini kita ngitungnya itu terpisah gitu ya. Nah, lebar dan tingginya ini kita konsistenkan dulu. Ini kita konsistenkan dulu, dimana B itu lebar, A itu tinggi gitu ya. Nanti dimasukin aja lebar dan tingginya di sini. Nah, kemudian tebal plat lantai tipe A itu tebalnya 10. Ini. Sehingga kita masukinnya 0,1. Nah, untuk volume ya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Jumlahnya 1 semua, karena kita udah bagi menjadi semua tipe, dan totalnya tinggal volume kali jumlah. Nah, tipe B sama, tipe C sama, dan tipe D sama. Tipe D itu denah plat lantai 2 ya. Yang ini. Nah, tipe D kita lihat di sini ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Kemudian nanti tinggal dimasukin dimensinya dan ketebalannya. Nah, ketebalan tipe D itu adalah 13. Gitu ya. Atau plat deck. Ini namanya itu plat deck itu buat atap gitu. Nah, ketebalan 13 sehingga kita masukinnya 0,13. Didapat rumus volume dan totalnya sama aja gitu. Setelah itu ditotalkan pada masing-masing segmen dan dimasukin ke tabel BOQ. Setelah selesai kita lanjut ke backcasting. Nah, backcasting nanti lebar, tinggi, dan tebalnya itu dimasukin aja atau ngelim ke beton gitu ya, karena ini sama. Nah, namun rumus volumenya itu, rumus volume backcastingnya itu kita ambil yang isi bawahnya aja, isi kanan, kiri, depan, belakang itu tidak kita kasih backcasting. Kenapa? Karena udah diapit oleh balok gitu ya. Nah, sisi atasnya nggak perlu kita kasih backcasting karena beton itu kan fluida kalau masih belum mengeras. Jadi dia otomatis meratakan sisi atasnya sendiri. Sehingga kita cukup menghitung area bawahnya aja atau luasan si plat ini gitu. Nah, caranya itu tinggal lebar kali H-nya, kemudian kali jumlah. Itu pun semuanya. Sampai tipe D. Setelah dijumlahkan, nanti dimasukin ke BOQ. Hasil jumlahnya ini, atau kumulatifnya ini. Setelah selesai, kita lanjut ke pembesian plat. Nih. Ini namain aja plat besi plat lantai 2 tuh, artinya elevasinya tuh start dari 3,6 gitu ya. Kalau plat deck, elevasinya itu start dari 7,2. Nah, kita mulai dari plat dulu, pembesian plat yang lantai 2 atau yang lantai 1 ya, kalau di judul DED ya. Kita masukin dulu dimensi si platnya. Tadi kan plat A1 dimensinya 5 kali 3. Nah, sisi kiri ini itu adalah dimensi terpanjang dan sisi kanan adalah dimensi terpendek gitu. Kemudian ini itu apa? Itu adalah balok yang mengelilingi si plat ini. Nah, misal di sini baloknya tuh kan lebarnya 25. Di sini 25, 25 dan 25 gitu. Nah, ini balok 1Y, 2Y masukin aja lebar 25 dan X juga 25, 25 gitu. Nah, 20 kali D ini apa? 20 kali D ini adalah terusan si besi tersebut gitu ya. Entah itu extend, entah itu kait, atau lain sebagainya.
kita tulis aja 20 kali D. D-nya apa? D-nya tuh yang 8 ini. Itu ya. Kemudian enter. Di sini masukin D8, jaraknya 150. Nah, setelah selesai, kita lanjut mendefinisikan si balok ini. Si plat ini. Nah, di sini diameternya 8 semua, link ke 8 yang ini tadi. Oke, setelah itu, nah, ini dimensi balok. Yang kotak ini adalah dimensi balok. Dimensi balok apa? Dimensi balok bersih. Atau yang dalam ini doang. Yang kotak dalam ini. Nah, kita kan ngitung dimensi balok tadi kan, dimensi kotor ya. Atau sisi baloknya itu kita hitung juga. Nah, sehingga perlu kita kurangi dengan balok dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh adalah setengah dari 25 gitu ya. Dan di sini juga adalah setengah dari 25. Nah, outputnya apa? Outputnya kita dapat plat dari sisi sini sampai sini. Sampai dalam dari baloknya gitu. Nah, setelah selesai, nanti ini rumusnya itu sisi terpanjang balok, sisi X gitu ya, dikurang dengan buka kurung, balok satu arah Y, yang arah Y gitu ya, bagi 2 plus balok 2Y bagi 2, tutup kurung. Nah, kemudian yang lapisan satu arah Y juga sama, 300 dikurang setengah balok X1 dan setengah balok X2 gitu. Nah, yang bawahnya juga sama, nanti ngeling ya, rumusnya ngeling, jangan dikunci atau jangan ngeling langsung ke atas seperti ini. Nah, untuk panjang lebarnya itu langsung aja dikumulatifkan dari dimensi Y sama X ini, dikumulatifkan dan dibagi 100. Enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembersihan. Oke, untuk lapisan X, untuk yang lapisan X kita tuh pakai yang Y. Kenapa? Karena tulangan yang membentang di X, sumbu X itu adalah tulangan Y gitu ya, seperti ini. Nah, setelah mengapa kita pakainya yang Y. Nah, rumusnya itu adalah dimensi yang 300 ini, atau dimensi terpendek dibagi 100 ditambah 2 kali offsetnya nih, 20 kali D yang ini ya, 0,16 nih. Kemudian enter. Nah, yang bawahnya juga itu sisi sebaliknya, karena ini sumbu Y, lapisan satu arah Y, maka kita pakainya yang sisi terpanjang gitu ya, sebagai acuan penulangannya. Karena Y kan sumbu yang ini kan, tulangannya yang X gitu. Tuh. Kurang lebih segitu definisi sederhana ya. Setelah itu rumusnya sama, udah enter. Nah, kita lanjut ke bagian ini dulu, bentangnya dulu. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke lapisan satu arah X menerus tumpuan. Nah, ini apa? X menerus tumpuan itu bagian atas tuh yang ini. Gitu ya. Kemudian bagian X atas lapisan satu arah Y menerus tumpuan itu yang ini yang Y, ini yang X gitu. Nah, kita tahu atas itu dari mana? Dari notasi segitiga kecil ini. Tuh. Kalau dia panahnya dari atas ke bawah, ini atas ke bawah, maka posisinya tuh di atas. Gitu, tulangannya. Kalau dia dari kanan ke kiri, seperti ini, maka tulangannya itu di atas. Gitu ya. Ini pembacaan sederhana ya. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut menghitung ini dulu, bentangnya. Nah, untuk menghitung bentang arah X yang ini,
kita pakai sumbu Y. Maka dari itu sumbu Y-nya ini dibagi 100. Nah, untuk sumbu Y-nya itu pakai sumbu X. Maka dari itu sumbu X-nya dibagi 100. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut ke tumpuannya. Nah, tumpuan itu yang mana? Tadi kan menerus udah. Sekarang yang tumpuan. Yang ini arah X. Ini arah Y. Gitu. Nah, tumpuan itu yang ini ya, yang tidak menerus gitu. Atau istilahnya di bagian tumpuannya doang. Nah, tumpuannya ini perlu diperhatikan. Kita tuh pernah belajar tentang seperempat L, setengah L, dan setengah L itu kan di mata kuliah gambar teknik ya. Nah, kalau di desain plat balok beton, di sini seperempat L tuh dan setengah L dan seperempat L kembali itu pakainya sisi yang terpendek. Nah, jadi misal kita dapat seperempat L di sini, seperempat L di sini, maka ini kita bikin garis kan, seperti ini. Nah, kemudian untuk sisi yang selanjutnya atau sisi yang berdirinya itu kita pakainya seperempat L yang sisi terpendek gitu. Maka dari itu jarak dari ini ke sini itu pakai seperempat L yang sisi pendek gitu. Nah, sehingga panjang semua kotakan luar ini itu adalah seperempat L gitu ya. Nah, ini nanti detailnya akan teman-teman pelajari di mata kuliah desain plat dan balok beton gitu. Nah, sehingga maka dari itu ini rumusnya itu adalah seperempat dikali dengan bentang terpendek dibagi 100 ditambah dengan offsetnya nih 20D-nya ini, enter. Nah, bawahnya juga sama, seperempat kali bentang terpendek ditambah offsetnya nih. Nah, untuk tulangan menerus dan tumpuan bawah itu yang ini ya, arah X-nya yang ini, arah Y-nya itu yang ini. Nah, gitu ya. Kan panah itu dari, kalau yang Y ini, panahnya kan dari bawah ke atas. Otomatis tulangannya ada di bawah. Nah, kalau yang X ini, panahnya kan dari kiri ke kanan. Otomatis dia dari bawah ke atas. Gitu. Berkebalikan dari yang ini tadi. Gitu ya. Nah, tulangannya sama. Kayak yang ini tadi. Rumusnya sama gitu ya. Maka dari itu tinggal di linkkan langsung nggak apa-apa gitu. Oke, untuk yang quantity pada lapisan satu arah menerus X itu konsepnya seperti ini nih. Karena tulangannya itu ada di bagian lapangan, maka dari itu panjang sisi bentang baloknya, panjang sisi platnya itu dibagi dengan jarak tulangannya ini tuh. Sehingga didapat tulangan arah X itu berapa gitu ya, dengan jarak segitu, dengan bentang sekian dapat rumusnya ini, panjang dibagi dengan jaraknya, kemudian enter. Nah, kalau bentang satunya lapisan satu arah Y menerus, itu konsepnya seperti ini, bentang yang Y-nya berapa, kemudian dapat di bentang Y tersebut tulangannya berapa gitu, dengan jarak dengan jarak 150 mm gitu. Ini ya rumusnya, 2,75 dibagi dengan 150 bagi 1000 meter. Nah, kalau lapisan satu arah X menerus tumpuan itu ada yang di tumpuan doang. Itulah mengapa di sini kita pakai sisi terpendek dibagi 2. Nah, sisi terpendek tadi udah dijelasin ya di sini. Kemudian sisi terpendek dibagi 2 dibagi dengan jaraknya bagi 1000. Ini juga sama, sisi terpendek bagi 2 dibagi jaraknya dibagi 1000.
Untuk yang ini, itu sama seperti yang atas tadi ya. Oke, kenapa sama? Karena penulangannya itu di semua sisi. Nah, sisi X maupun Y itu sama ya, sama kayak yang atas ini. Nah, kemudian untuk ulangan menerus dan tumpuan bawahnya, itu kita pakainya yang panjang bentang dibagi 2. Kenapa? Karena dia tuh di lapangan tidak ada gitu ya, ulangannya. Jadi kalau visualisasinya tuh seperti ini. Di bentang X, di tumpuan lapisan 1 RX menerus tumpuan ini, itu di pinggirnya ada, terus di tengah kosong, terus di pinggir kembali dia ada. Gitu. Itulah mengapa sini perlu kita bagi 2. Gitu ya. Karena kan ini 1/4 tambah 1/4 kan sama aja dengan tengah, atau dibagi 2. Enter, bawahnya juga sama. Tapi kita pakainya yang sisi terpendek gitu ya, pembagiannya. Gitu. Sama seperti yang ini tadi. Nah, setelah selesai, jumlah panjangnya tinggal kali bentang kali kuantiti. Semuanya sama. Nah, kalau sisi yang ini, lapisan 1 RX tumpuan, itu kita kali 2. Ya. Kenapa? Karena ada 2 sisi. Sisi sini dan sisi sini. Gitu. Kemudian enter. Itu pun yang ini, kita kali 2 juga. Ada sisi ini dan sisi ini. Gitu ya. Nah, setelah itu untuk beratnya, ini beratnya sama kayak sebelumnya, yaitu 1/4 TI buka kurung tutup kurung dikali diameter dibagi 1000, kemudian dikuadratin dikali berat volumenya, yaitu 7850. Semuanya sama, sehingga diperoleh berat, yaitu panjang dikali berat, kilogram per meter ini, dikali meter. Outputnya adalah kilogram. Satu dikumulatifkan, dan perhitungan ini di-copy. Untuk A1, untuk A2 dan seterusnya. Yang diubah apa? Yang diubah itu dimensi dan juga dimensi. Nah, kalau sama, karena A1 sampai A4 itu sama, 500 kali 300 semua, maka sama semua. Kecuali yang A5 ya. A5 itu kan dimensinya berbeda. Nih. A5 itu sisi panjangnya 400, sisi pendeknya 350. Nah, dari ini disesuaikan lagi, gitu. Nah, sehingga kalau kita udah selesai satu, kita copy aja semuanya ke semua pembusian plat. Nah, termasuk ke plat back. Plat back juga kita copy, gitu ya. Nah, yang menjadi perbedaan itu pertama dimensi, nanti dimensi yang disesuaikan. Kemudian si jarak ulangannya nih. Tuh. Jarak ulangannya itu kalau pada plat D itu adalah 100, gitu ya. Nih. Gitu. Dan itu aja yang diubah, sisanya sama semua. Nah, setelah kita selesai satu, nanti semua tipe dijumlahkan. Ini totalnya, semua subtotal besi pada masing-masing tabel dijumlahkan, dan nanti dilingkan ke pembesian plat. Di sini. Oke. Sehingga kita dapat volume beton, kemudian volume backcasting, dan volume plat. Oke. Kemudian sekali lagi disclaimer, kenapa? Karena jawaban pada layar teman-teman sekalian itu bukan kunci jawaban, gitu ya. Ini hanya cara perhitungan saja. Nanti kami ada kunci jawaban yang akan dibandingkan dengan jawaban teman-teman sekalian. Dan kita cek deviasinya bersama-sama. Apabila emang deviasinya jauh, nanti kita bantu untuk revisinya gitu. Sehingga jangan khawatir kalau angkanya tidak sama dengan layar, ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang perhitungan volume plat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.